industri erat kaitannya dengan pekerjaan lapangan dan juga mesin-mesin industri. Setiap zaman, dunia industri akan selalu berkembang. Semakin berkembang dunia industri, maka akan semakin banyak hal-hal yang mesti diperhatikan. Salah satu hal yang sangat penting dalam dunia industri adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan juga memperhatikan kesehatan dalam bekerja. Kecelakaan kerja merupakan hal yang sangat dihindari dalam dunia pekerjaan. Namun, kecelakaan kerja masih biasa terjadi karena kurangnya pengawasan ataupun pengontrolan secara tim maupun individu. Kesehatan kerja merupakan hal yang dilakukan untuk mencegah penyakit akibat bekerja. Kesehatan kerja adalah hal yang dilakukan untuk mencegah segala hal ataupun tindakan yang membahayakan pekerja. Mengingat kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting dan menunjang bagi setiap pekerja, maka kesehatan dan keselamatan kerja harus diperhatikan oleh setiap industri. Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia sendiri masih sangat kurang diperhatikan. Indonesia sampai saat ini memiliki tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi dibanding negara-negara maju yang sudah memperhatikan betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja ini. Dasar hukum pelaksanaan K3 di Indonesia. Berikut ini akan kami jelaskan dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan K3 di Indonesia yang wajib diketahui oleh pemberi kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan ada kewajiban perusahaan atau pemberi kerja dalam memeriksa kesehatan fisik dan mental pegawainya secara berkala. Hal ini dilakukan guna menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja selama bekerja. Dengan demikian, pemilik atau manajemen perusahaan dapat mengetahui detail riwayat penyakit atau kondisi pekerja secara up to date. Di samping itu, penerapan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga wajib diterapkan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 5. Adapun kewajiban penerapan SMK 3 dijelaskan sebagai berikut. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaannya. Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Sementara itu, adapun yang dimaksud dengan tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan memiliki risiko pencemaran lingkungan. Penyebab umum kecelakaan kerja. Adapun sebagai penyebab umum kecelakaan kerja di bidang industri adalah sebagai berikut. Kondisi yang tidak aman. Kondisi yang dinyatakan unsafe adalah saat pekerja tidak terlindungi oleh potensi bahaya, baik dari sisi peralatan keselamatan kerja maupun kondisi lingkungan kerja. Tak hanya itu saja, sifat pekerjaan, beban kerja, proses kerja, dan cara kerja dapat menjadi faktor lain yang bisa mengganggu produktivitas pekerja. Yang pertama, helm safety. Memiliki fungsi untuk melindungi kepala dari benda tumpul ataupun benda yang dapat membahayakan area kepala. Kedua, masker. Masker digunakan pada beberapa pekerjaan ataupun hal yang mengganggu kesehatan dan keselamatan bekerja. Ketiga, kacamata. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda panas ataupun dari kerikil-kerikil dan benda-benda lainnya. Yang keempat, sarung tangan. Sarung tangan dapat berfungsi untuk melindungi tangan dari kerikil dan mencegah cedera saat bekerja. Macam-macam model sarung tangan berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Liter gloves,
memiliki fungsi untuk perlindungan tangan dari permukaan yang kasar. Yang kedua, rubber gloves memiliki fungsi melindungi alat saat bekerja dengan benda yang memiliki aliran listrik. 3. Neoprene gloves memiliki fungsi untuk melindungi tangan dari bahan-bahan kimia yang beracun atau berbahaya. Yang keempat, padded cloth gloves memiliki fungsi untuk melindungi tangan dari segi yang tajam. Yang kelima, heat resistant gloves memiliki fungsi untuk melindungi tangan dari panas api. Yang keenam, metal machine gloves memiliki fungsi untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, mencegah tangan untuk terpotong akibat benda tajam. Yang kelima, sepatu safety. Sepatu safety memiliki fungsi bagian kaki dari benda-benda tajam ataupun benda yang panas, dan juga kecelakaan dalam bekerja di area kaki. Yang keenam, pelindung telinga. Pelindung telinga memiliki fungsi untuk mengurangi suara ataupun kebisingan yang didengar, sehingga dapat diredam oleh pelindung telinga. 7. Safety belt. Safety belt berfungsi untuk menjaga seseorang saat bekerja di tempat yang tinggi, sehingga mengurangi resiko luka saat terjatuh. Yang ke-8, baju kerja. Baju kerja berfungsi untuk melindungi tubuh ataupun area badan agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan pekerjaan. Alat pelindung diri yang telah dipaparkan di atas merupakan alat untuk mengurangi resiko dalam bekerja. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, sehingga setiap pekerja harus mengetahui alat pelindung dalam bekerja. Pekerjaan yang standar dalam bekerja dapat menjadi motivasi bagi teman-teman, terlebih bagi perusahaan dan juga negara. Kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sangat berdampak pada kemajuan industri di Indonesia. Prinsip pelaksanaan K3 di dalam perusahaan. Demi terwujudnya kondisi yang layak fungsi dan tertib secara administrasi, pemilik usaha tak hanya harus memiliki SLF atau sertifikat layak fungsi bangunan gedung, melainkan juga harus menciptakan lingkungan kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip K3 di dalam perusahaan, khususnya di bidang industri, adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan dan mempelajari buku petunjuk penggunaan alat pelindung diri dan isyarat bahaya untuk lingkungan kerja. Yang kedua yaitu memberikan APD atau alat pelindung diri untuk para karyawan seperti helm, sarung tangan, kacamata, sepatu safety, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan fasilitas di tempat kerja yang aman dan bisa memenuhi syarat bagi para pekerja. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja telah dijamin oleh negara dan sah di mata hukum. Di samping itu, faktor utama terancamnya keselamatan pekerja di Indonesia ialah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan K3, terutama dalam bidang industri. Mengingat bahwa penerapan K3 itu sangat penting untuk perusahaan, khususnya bangunan industri atau pabrik yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Selain wajib menerapkan K3, bangunan gedung yang memiliki potensi resiko tinggi terhadap kecelakaan wajib memenuhi beberapa persyaratan seperti tersedianya sertifikat layak operasi, proteksi kebakaran, dan instalasi listrik, serta izin penggunaan peralatan kerja seperti pesawat angkut dan angkut atau lain-lainnya. Penanganan kecelakaan kerja di industri. Ada berbagai contoh kasus kecelakaan kerja di industri sebagaimana yang sudah kami utarakan di atas tidak terjadi. Ada beberapa tindakan pencegahan dan penanganannya yang bisa dilakukan, yaitu pencegahan lingkungan, mesin dan peralatan kerja yang aman, sumber daya manusia yang memadai, pencegahan lingkungan untuk mencegah risiko kecelakaan kerja yang fatal. Maka lingkungan tempat kerja harus diupayakan steril dari berbagai bahan dan perlengkapan yang mengandung unsur bahaya.
Kondisi gedung dan tempat kerja juga harus diupayakan menjamin keselamatan kerja. Mesin dan peralatan kerja yang aman. Mesin dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung aktivitas kerja harus benar-benar diupayakan layak pakai, aman, dan mendukung kegiatan operasional usaha dengan baik. Selain itu, karyawan juga harus menggunakan peralatan kerja yang aman dan menggunakan alat pelindung diri secara maksimal guna melindungi diri dari berbagai potensi kecelakaan kerja. Sumber daya manusia yang memadai. Agar meminimalisir kecelakaan kerja, pelatihan kerja dan pelatihan skill dalam bekerja harus benar-benar diupayakan sebaik mungkin sehingga sumber daya manusianya memadai dan pastinya dapat meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja.